Pakistan, sebuah negara di Asia Selatan yang membentang seluas 881.000 km persegi, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia. Lebih dari 258,6 juta orang menjadikannya rumah, dan jutaan lainnya bertahan hidup dengan kurang dari $90 per bulan. Negara ini juga merupakan satu-satunya negara mayoritas Muslim yang memiliki senjata nuklir. Di sini, kawasan kumuh terbesar di dunia yang berada dalam satu lingkungan permukiman menampung hampir 2,5 juta penduduk di satu sudut kota. Di Lahore, menghirup udara selama hanya satu hari dapat mengurangi harapan hidup hingga 7 tahun. Namun hanya sekitar 5 jam perjalanan dari sana, terdapat lembah-lembah menakjubkan yang keindahannya dapat menyaingi Swiss. Lanskap yang berbatu dan megah ini menjadi rumah bagi 5 gunung tertinggi di dunia, termasuk K2 yang legendaris. Inilah Pakistan, salah satu negara di Asia yang paling kacau sekaligus paling sering disalahpahami. Menyeberangi pesisir selatan Pakistan akan membawa Anda ke Karachi, kota terbesar di negara ini. Tersembunyi di dalamnya terdapat sebuah kawasan dengan jumlah penduduk yang lebih besar daripada beberapa negara. Orangi Town, permukiman informal terbesar di bumi. Menurut sensus tahun 2017, sekitar 2,4 juta orang tinggal di wilayah Orangi yang membentang seluas 57 km persegi. Di beberapa area, kepadatan penduduk mencapai lebih dari 40.000 orang per kilometer persegi. Lebih padat dibandingkan Manhattan. Dharavi yang terkenal di Mumbai mungkin menampung hampir 1 juta orang di area kurang dari 3 km persegi, sehingga lebih padat. Namun dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, Orangi berdiri sendiri dalam skala global. Meski demikian, Orangi bukanlah kawasan kumuh seperti yang dibayangkan banyak orang dari luar. Saat berjalan di jalan-jalannya, Anda akan menemukan deretan bengkel tekstil kapas, dengan suara mesin jahit yang terdengar dari hampir setiap pintu. Pakaian yang dijahit di sini dikenakan dalam pesta pernikahan di Pakistan dan dijual di pasar grosir di seluruh dunia Arab setiap tahun. Di dalam ruangan beton yang sempit, para pekerja menyemprot cat pada ratusan panel logam setiap hari, seringkali tanpa masker pelindung. Pekerjaan tidak pernah berhenti, tetapi kondisi kerjanya tetap berat dan berpotensi berbahaya. Di tepi Orangi, sebuah sungai yang dipenuhi sampah plastik mengalir melewati rumah-rumah yang dibangun di atas jalur lumpur sempit. Keluarga-keluarga yang tinggal di sepanjang tepi sungai yang tercemar itu menganggap tempat tersebut sebagai satu-satunya alamat yang mereka miliki. Bau tidak sedap menyebar ke seluruh blok dan jalan-jalan di sekitarnya. Namun di balik kekacauan itu, tersembunyi salah satu kisah keberhasilan perkotaan paling luar biasa yang pernah ada. Pada tahun 1980, ilmuwan sosial Pakistan Akhtar Hamid Khan mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana jika pemerintah menolak membangun sistem pembuangan limbah? Mengapa warga tidak bisa membangunnya sendiri? Pertanyaan itu memicu sebuah gerakan. Keluarga-keluarga mulai berorganisasi, mengumpulkan dana sendiri, dan memasang pipa limbah dengan tangan mereka sendiri. Hasilnya adalah Orangi Pilot Project, sebuah terobosan yang meraih penghargaan United Nations Habitat Scroll of Honor pada tahun 1992. Proyek ini menjadi contoh global tentang bagaimana komunitas miskin dapat membangun sesuatu yang gagal disediakan oleh pemerintah. Saat ini, garis pantai yang sama menjadi rumah bagi Karachi, kota dengan sekitar 18,5 juta penduduk. Lebih dari 18 juta kehidupan terkumpul dalam satu kawasan metropolitan yang sangat luas. Karachi sering disebut sebagai miniatur Pakistan karena hampir semua kelompok etnis utama tinggal di sini. Sindhi, Punjabi, Pashtun, Muhajir, dan lainnya. Kota ini merupakan salah satu megakota terbesar di dunia, sekaligus mesin penggerak ekonomi negara. Sebagian besar perdagangan Pakistan bergerak melalui pelabuhan Karachi dan pelabuhan Qasim yang berada di dekatnya. Bursa efek Pakistan juga berkantor pusat di sini. Karachi menghasilkan sekitar 12 hingga 15% produk domestik bruto Pakistan dan menyumbang lebih dari setengah seluruh penerimaan pajak federal. Banyak pengunjung tidak menyadari bahwa Karachi pernah menjadi ibu kota pertama Pakistan. Sejak kemerdekaan pada 14 Agustus 1947 hingga tahun 1959, keputusan-keputusan penting negara dibuat di sini sebelum ibu kota dipindahkan ke Islamabad di utara. Lahore adalah jantung budaya Pakistan. Namun, selama sebagian waktu setiap tahun, kota ini juga menjadi salah satu kota besar dengan tingkat polusi terburuk di dunia. Beberapa penduduk setempat mengatakan bahwa menghabiskan satu hari di Lahore setara dengan merokok satu bungkus rokok. Selama musim dingin, tingkat kualitas udara rata-rata berada di sekitar 300, sekitar 16 kali lebih tinggi daripada batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia. Pada November 2024, indeks tersebut melampaui 1000.
Polusi partikel mencapai 610 mikrogram per meter kubik, lebih dari 40 kali lipat pedoman global yang direkomendasikan. Sekolah-sekolah di seluruh provinsi ditutup selama hampir 3 minggu. Lahore berada di sebuah cekungan di dataran Indus. Saat musim dingin, udara dingin memerangkap polusi di bawah. Gas buang dari 6 juta kendaraan, emisi dari pabrik-pabrik tua, serta asap pembakaran lahan pertanian di kedua sisi perbatasan Punjab. Sebagian besar kabut asap bahkan tidak berasal dari Pakistan. Polusi tersebut melintasi perbatasan dan kemudian terjebak di atas kota. Dampaknya diukur dalam tahun-tahun kehidupan yang hilang. Penduduk Lahore diperkirakan hidup sekitar 7 tahun lebih pendek dibandingkan rata-rata global. Polusi udara dikaitkan dengan setidaknya 128.000 kematian setiap tahun. Menurut laporan kualitas udara dunia IQ Air tahun 2024, Pakistan menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan polusi terburuk di bumi. Namun jalanan menunjukkan kisah yang berbeda. Para pedagang tersenyum kepada kamera yang lewat. Anak-anak bermain di samping jalan yang sibuk. Kehidupan terus berjalan setiap hari, meskipun kondisi di sekitar mereka sulit. Lahore terus bernapas, bahkan ketika udaranya membuat hal itu menjadi sulit. Meski begitu, masyarakatnya menolak untuk berhenti menjalani hidup. Apakah Anda bersedia menghabiskan hanya 1 hari di Lahore demi pengalaman tersebut? Beritahu kami dengan jawaban sederhana ya, atau tidak di kolom komentar. Sekarang pertimbangkan pertanyaan lain. Jika 8 dari setiap 10 orang yang Anda lihat di jalan adalah laki-laki, di manakah para perempuan? Jawabannya mengungkap jauh lebih banyak tentang Pakistan dibandingkan statistik polusi apapun. Jauh di dalam lembah-lembah terjal Hindu Kush, hidup salah satu komunitas paling menarik di negara ini, suku Kalash. Dikelilingi oleh negara yang mayoritas beragama Islam, mereka tetap menjadi budaya politeistis yang langka dengan tradisi yang tidak ditemukan di tempat lain di Pakistan. Kulit mereka yang cerah dan mata berwarna terang telah melahirkan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, bahwa mereka adalah keturunan para prajurit Alexander Agung yang melewati wilayah tersebut pada abad keempat sebelum Masehi dan tidak pernah pergi. Masyarakat Kalas menjalankan adat istiadat yang mengejutkan banyak orang luar. Perempuan memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang mereka cintai, dan bahkan dapat meninggalkan pernikahan untuk bersama pasangan baru. Ketika hal ini terjadi, suami baru secara tradisional memberikan kompensasi kepada mantan suami dalam bentuk ternak, guna menjaga rasa hormat dan keharmonisan dalam komunitas. Kepercayaan spiritual mereka juga sama uniknya. Gunung, sungai, dan hutan dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki jiwa. Alam dianggap suci, dan bahkan burung gagak putih dihormati sebagai pembawa pesan suci yang diyakini membawa doa-doa kepada para dewa. Selama festival Chaumos, keluarga-keluarga menjalankan ritual mandak dengan menyiapkan makanan bagi arwah leluhur, dan secara simbolis menyambut mereka kembali untuk berbagi hidangan bersama orang-orang yang masih hidup. Berbeda dengan sebagian besar wilayah Pakistan, di mana alkohol dilarang, masyarakat Kalash mempertahankan tradisi panjang pembuatan anggur. Anggur tidak dipandang sebagai hal yang tabu, melainkan sebagai simbol perayaan, kebahagiaan, dan kebersamaan. Bagi para pemuda, kedewasaan tidak diberikan begitu saja. Kedewasaan harus diraih melalui masa-masa pengasingan di pegunungan, tempat kemampuan bertahan hidup, ketahanan fisik, dan kemandirian diuji. 5 dari 14 gunung tertinggi di bumi berdiri di wilayah utara Pakistan, bersama lebih dari 100 puncak yang menjulang di atas 7.000 meter. Pegunungan Karakoram saja mencakup K2, Nanga Parbat, Gesherbrum A, Gesherbrum 2, dan Broad Peak. Jalan Raya Karakoram yang menghubungkan kawasan ini mendaki hingga celah Khunjerab pada ketinggian 4.693 meter, perlintasan perbatasan internasional beraspal tertinggi di bumi. Lewati perlintasan itu, dan Anda akan berada di Tiongkok. Namun pegunungan ini bukan hanya indah, mereka juga tidak mengenal ampun. K2, gunung tertinggi kedua di dunia, memiliki reputasi yang sangat mengerikan. Hingga tahun 2021, sekitar 377 pendaki berhasil mencapai puncaknya, sementara lebih dari 90 orang tidak pernah kembali. Secara historis, itu berarti satu kematian untuk setiap 4 pendakian yang berhasil. Pada musim-musim pendakian terakhir, peluang keselamatan meningkat menjadi sekitar satu kematian untuk setiap 7 pendakian yang berhasil. Tetapi K2 terjadi gunung paling mematikan di antara puncak-puncak setinggi 8.000 meter. Lalu ada Nanga Parbat. Penduduk setempat menyebutnya Gunung Pembunuh. Dan alasannya sangat jelas. Sebelum pendakian pertama yang berhasil pada tahun 1953, 31 pendaki telah meninggal saat mencoba mencapai puncaknya. Bahkan hingga saat ini, ekspedisi musim dingin masih menuntut pengorbanan yang sangat besar.
Salah satu orang yang menerima tantangan tersebut adalah pendaki gunung paling dicintai di Pakistan, Muhammad Ali Satpara. Pada Februari 2021, ia menghilang di K2 saat melakukan pendakian musim dingin. Kepergiannya menjadi simbol bahaya yang masih mengintai para pendaki dari seluruh dunia hingga sekarang. Di lanskap seperti ini, alam selalu memiliki keputusan terakhir. Berjalanlah melalui pasar tradisional di Lahore atau Karachi, dan Anda akan segera menyadarinya. Para pedagang adalah laki-laki. Para pembeli juga laki-laki. Para pengemudi adalah laki-laki. Menurut salah satu perkiraan, 8 dari setiap 10 orang di pasar-pasar ini adalah laki-laki. Pakistan memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terendah di Asia Selatan. Menurut Bank Dunia, hanya sekitar 24% perempuan Pakistan berusia 15 tahun ke atas yang secara resmi menjadi bagian dari angkatan kerja. Tingkat literasi perempuan berada di sekitar 52%, dibandingkan 73% untuk laki-laki. Banyak perempuan yang tidak terlihat di jalanan, berada di rumah, sekolah, atau bisnis keluarga. Namun, pasar tradisional tidak menceritakan keseluruhan kisah. Pakistan telah melahirkan beberapa perempuan paling luar biasa di era modern. Malala Yousafzai yang lahir di lembah Swat menjadi peraih hadiah Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah pada usia 17 tahun setelah selamat dari serangan ekstremis dan membela hak anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Samina Baig, yang berasal dari sebuah desa kecil di Karakoram, menjadi perempuan Pakistan pertama yang mencapai puncak Gunung Everest pada tahun 2013. Ia kemudian menyelesaikan tantangan 7 puncak dengan mendaki gunung tertinggi di setiap benua. Ayesha Farouk menjadi pilot tempur perempuan pertama Pakistan yang siap bertugas dalam operasi militer. Ia menerbangkan pesawat JF-17 Thunder dan mendobrak berbagai batasan dalam salah satu profesi paling menantang di negara tersebut. Jika Anda ingin memahami Pakistan, perhatikan bagaimana orang memesan biryani. Hidangan ini adalah makanan khas negara tersebut. Resep yang dibawa dari Persia berabad-abad lalu oleh pasukan Mughal. Biryani Pakistan khususnya versi Sindhi dari Karachi memadukan nasi basmati berbulir panjang dengan porsi daging yang melimpah dan rempah-rempah yang kaya rasa seperti masala, kapulaga, cengkih, dan daun salam. Beberapa resep bahkan menambahkan kentang dan prem kering. Lalu ada karahi. Banyak pelancong mengatakan bahwa inilah satu hidangan yang tidak pernah mereka lupakan. Ayam atau daging kambing dimasak perlahan dalam wajan besi lebar bersama tomat, jahe, cabai hijau, dan masala, lalu disajikan dalam keadaan masih mendidih panas. Restoran Karahi terkenal di Lahore tetap ramai hingga pukul 2 dini hari. Halim menawarkan sesuatu yang lebih lembut, semur kaya rasa yang terbuat dari kacang lentil, gandum, dan daging yang empuk, sangat populer selama Ramadan. Saji menghadirkan pendekatan yang berbeda. Ayam atau domba utuh yang dibumbui rempah-rempah lalu dipanggang di atas bara terbuka. Di Lahore, salah satu restoran saji paling terkenal dikelola oleh seorang koki yang dikenal dengan nama Khalifah. Untuk hidangan penutup ada kulfi, es krim padat yang dibuat dari susu dan mentega, disajikan dengan steak. Tambahkan dahi bala, gorengan lentil yang disiram yogurt dingin dan saus asam jawa, serta syakar kandi, ubi jalar yang dipanggang di atas bara, lalu ditaburi masala dan perasan lemon. Masakan Pakistan secara rutin masuk dalam daftar kuliner terbaik dunia menurut berbagai publikasi makanan internasional. Secangkir teh susu di sudut jalan Lahore berharga sekitar Rp50, setara dengan sekitar 18 sen dolar Amerika Serikat. Bahkan sebelum Anda menghabiskannya, seseorang mungkin sudah menawarkan secangkir lagi. Namun sebelum Anda memesan tiket penerbangan, ingatlah satu hal. Pakistan memiliki aturan tidak tertulis, dan melanggar beberapa di antaranya dapat membawa konsekuensi serius bagi para pengunjung. Pakistan berjalan dengan kekuatan tradisi sama besarnya dengan hukum, dan beberapa tradisi tersebut sering mengejutkan orang asing. Laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga jarang berjabat tangan di tempat umum. Anggukan kecil dengan tangan diletakkan di dada merupakan salam yang sopan. Kepala dianggap suci, sehingga menepuk kepala seorang anak dapat dianggap tidak menghormati. Menunjukkan telapak kaki kepada seseorang dianggap sebagai penghinaan. Tangan kiri secara tradisional digunakan untuk kebersihan pribadi, sehingga makanan, uang, dan hadiah sebaiknya diberikan dengan tangan kanan. Di luar Karachi dan Islamabad, baik laki-laki maupun perempuan umumnya diharapkan menutupi bahu dan lutut mereka. Selama Ramadan, makan atau minum di tempat umum pada siang hari dapat mengakibatkan denda atau bahkan penangkapan. Pakistan secara resmi merupakan negara yang melarang konsumsi alkohol. Berdasarkan undang-undang yang diberlakukan pada tahun 1979, alkohol dilarang bagi warga Muslim, meskipun warga non-Muslim dan orang asing dapat mengajukan izin khusus.
Murray Brewery, yang didirikan pada tahun 1860, tetap menjadi pabrik bir tertua yang masih beroperasi di kawasan tersebut. Namun, inilah bagian yang mengejutkan banyak pengunjung. Pakistan secara resmi mengakui gender ketiga, komunitas hijrah dan Khwaja Sirah. Sejak tahun 2009, warga negara dapat memperoleh pengakuan hukum dan pilihan gender ketiga tersedia pada Kartu Identitas Nasional. Dalam bidang hukum ini, Pakistan berada di depan banyak negara lainnya. Pada tahun 2013, aktivis Bindia Rana menjadi salah satu kandidat politik transgender terbuka pertama di negara tersebut. Keputusan ini menarik perhatian internasional dan menyoroti sisi Pakistan yang jarang dibahas di luar negeri. Hal ini menantang berbagai stereotip yang umum dan menunjukkan betapa kompleksnya masyarakat Pakistan modern. Jauh melampaui berbagai berita utama yang selama ini dikenal banyak orang dari luar negeri. Tradisi manakah yang paling mengejutkan Anda? Ceritakan kepada kami di kolom komentar. Jika Anda bertanya kepada para pelancong tentang hal yang paling mengejutkan mereka di Pakistan, hanya sedikit yang akan menyebut pegunungan, makanan, atau arsitekturnya. Mereka akan menyebut orang-orangnya. Di wilayah utara Pakistan, banyak komunitas Pashtun mengikuti sebuah kode kuno yang tidak tertulis yang dikenal sebagai Pashtunwali, seperangkat prinsip yang telah membentuk masyarakat mereka selama berabad-abad. Di antara nilai-nilai terpentingnya adalah Melmastia, yaitu keramah tamahan tanpa syarat kepada setiap tamu, bahkan kepada musuh. Nanawatai, yaitu memberikan perlindungan kepada siapapun yang mencarinya. Kairat, yaitu kehormatan pribadi. Dan Badal, yaitu keadilan. Secara tradisional, jika seorang asing mengetuk pintu rumah Anda diharapkan memberi makan dan tempat tinggal kepada orang tersebut selama 3 hari tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Seorang pensiunan asal Dallas, Texas, Amerika Serikat yang mengunjungi Karachi sebanyak 2 kali, dan kemudian kembali dalam misi medis, merangkum pengalamannya dalam sebuah komentar dokumenter. Orang-orang Pakistan adalah orang-orang yang paling ramah, makanannya luar biasa. Tidak ada yang membayarnya untuk mengatakan hal itu. Reputasi sebagai bangsa yang ramah tidak muncul secara kebetulan. Hal itu merupakan bagian dari tradisi yang dibentuk oleh kekaisaran yang memerintah wilayah ini selama lebih dari 300 tahun. Penyebutan tertulis pertama tentang Lahore berasal dari tahun 982 Masehi dalam sebuah buku geografi Persia yang dikenal sebagai Hudud al-Alam. Buku itu menggambarkan sebuah kota kecil yang dipenuhi kuil, pasar, dan kebun buah. Lebih dari 1000 tahun kemudian, Lahore masih berdiri tegak. Kota ini mencapai masa kejayaannya di bawah Kekaisaran Mughal yang menguasai sebagian besar anak benua India dari awal abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19. Sekitar tahun 1700, pada masa pemerintahan Kaisar Aurangzeb, kekaisaran tersebut memerintah sekitar 158 juta orang, sekitar seperempat populasi dunia. Perekonomiannya bahkan lebih besar daripada seluruh Eropa jika digabungkan. Bangsa Mughal mengubah Lahore menjadi permata kekaisaran mereka. Masjid Wazir Khan yang dibangun antara tahun 1634 hingga 1641 pada masa Shah Jahan, ditugaskan oleh tabib kerajaan Hakim Uddin Ansari yang kemudian menjadi gubernur kota tersebut. Masjid ini terkenal karena kashikarinya, yaitu mosaik ubin yang dilukis dengan tangan secara rumit dan menutupi hampir setiap permukaan bangunan. Masjid Badshahi yang selesai dibangun pada tahun 1673 oleh Aurangzeb mampu menampung hingga 100.000 jamaah dan tetap menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Benteng Lahore dan Taman Shalimar yang berada di dekatnya bersama-sama ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981 sebagai contoh luar biasa arsitektur Mughal Persia. Yang membuat kisah ini semakin luar biasa adalah apa yang sedang terjadi saat ini. Sejak tahun 2009, Masjid Wazir Khan telah menjalani restorasi yang cermat yang dipimpin oleh Aga Khan Trust for Culture dengan dukungan dari Jerman, Norwegia, dan Amerika Serikat. Inilah Pakistan yang jarang ditampilkan dalam berita utama dan liputan media internasional saat ini. Namun bangsa Mughal bukanlah orang luar pertama yang mengagumi tanah ini. Berabad-abad sebelumnya, pasukan Alexander Agung melintasi pegunungan ini dan memasuki wilayah tersebut, meninggalkan kisah-kisah yang masih bertahan hingga kini di seluruh Pakistan bagian utara. Peta wisata Pakistan tetap menjadi salah satu rahasia wisata terbaik di dunia. Lembah Hunza, di ujung utara negara ini, terkenal karena penduduknya yang berumur panjang. Selama beberapa dekade, para pelancong barat menyebarkan cerita bahwa masyarakat Hunza secara teratur hidup lebih dari 100 tahun. Penelitian yang dilakukan sejak tahun 1950-an tidak menemukan bukti terdokumentasi yang mendukung klaim tersebut. Hunza yang sebenarnya mungkin tidak semistis legenda yang beredar, tetapi justru lebih indah. Dengan kebun aprikot dan ceri bertingkat,
komunitas yang ramah, serta gaya hidup yang jauh lebih dekat dengan rata-rata global. Di dekatnya, Fairy Meadows menawarkan salah satu pemandangan terdekat menuju Nanga Parbat, Gunung Pembunuh. Lebih jauh ke timur, Skardu menjadi gerbang menuju kamp dasar K2, sebuah jalur pendakian yang sering digambarkan sebagai salah satu perjalanan 21 hari paling memuaskan di bumi. Taman Nasional Deosai, yang dikenal sebagai tanah para raksasa, merupakan dataran tinggi tertinggi kedua di dunia setelah Tibet dan menjadi habitat beruang coklat Himalaya yang langka. Di sudut terpencil Chitral, masyarakat Kalash tinggal di 3 lembah, Pumburet, Rumbur, dan Birir. Sekitar 3.000 orang Kalash masih mempertahankan agama kuno mereka, pakaian yang berwarna-warni, dan festival-festival unik. Legenda setempat mengklaim bahwa mereka adalah keturunan pasukan Alexander Agung. Studi DNA modern, termasuk sebuah penelitian tahun 2015 yang diterbitkan dalam PNS, menemukan bukti keturunan Eurasia Barat. Tetapi tidak ada bukti pasti yang menghubungkan mereka dengan pasukan Alexander. Misteri itu masih belum terpecahkan. Sejak tahun 2019, Pakistan telah membuat destinasi-destinasi ini lebih mudah dikunjungi daripada sebelumnya. Sistem visa elektronik daring negara tersebut kini tersedia bagi warga dari sekitar 191 negara, dan proses pengajuannya hanya membutuhkan beberapa menit. Jika dokumenter ini mengubah cara Anda memandang Pakistan, berlanggananlah, berikan tanda suka, dan beritahu kami di kolom komentar destinasi mana yang paling membuat Anda terkesan. Lembah Hunza, Kamp Dasar Kablida, atau lembah Kalash James Strigthos di Jibbar. Meskipun memiliki pegunungan yang menyaingi Swiss dan tradisi yang lebih tua daripada Kekaisaran Romawi, ratusan ribu warga Pakistan meninggalkan negara ini setiap tahun. Pada tahun 2023, Biro Emigrasi Pakistan mencatat 862.625 orang berangkat untuk bekerja di luar negeri, angka tertinggi dalam sejarah. Sebagian besar menuju Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Bahrain. Dokter, insinyur, dan profesional teknologi informasi terus berpindah ke Italia, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Kanada. Pada tahun 2025, lebih dari 700.000 orang tambahan diperkirakan akan meninggalkan negara tersebut. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 40% warga Pakistan pernah mempertimbangkan untuk bermigrasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan tekanan migrasi akan berkurang secara bertahap, tetapi migrasi bersih kemungkinan akan tetap bernilai negatif selama beberapa dekade mendatang. Mengapa? Kondisi ekonominya tidak mudah. Banyak pekerja informal di Pakistan masih memperoleh sekitar $90 per bulan. Namun kisah ini tidak sepenuhnya tentang kehilangan. Sekitar 9 juta warga Pakistan yang tinggal di luar negeri mengirimkan $30,25 miliar Amerika Serikat ke tanah air dalam tahun fiskal 2024, menurut Bank Negara Pakistan. Pada tahun 2025, angka tersebut diperkirakan mencapai antara 32,5 hingga 33 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah itu setara dengan sekitar 8 hingga 9% dari perekonomian nasional. Migrasi yang membawa orang pergi dari negara ini juga membantu menjaga negara tetap bertahan. Namun, meningkatnya jumlah pekerja berketerampilan tinggi yang meninggalkan Pakistan, yang sering disebut sebagai brain drain atau pelarian sumber daya manusia terampil, sedang menjadi salah satu tantangan ekonomi jangka panjang paling serius bagi Pakistan saat ini maupun bagi generasi mendatang. Jadi, Pakistan yang mana yang sebenarnya? Pakistan bukan hanya kekacauan atau keindahan. Pakistan adalah keduanya, setiap hari. Pada tahun 2026, negara ini sedang berupaya melakukan perubahan ekonomi besar, beralih dari model yang rapuh dan bergantung pada konsumsi menuju pertumbuhan industri. Strategi tersebut bertumpu pada 3 pilar utama: sumber daya mineral, energi terbarukan, dan infrastruktur maritim. Di pusat strategi ini terdapat proyek Reko-Dik di Balochistan, salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia yang belum dikembangkan. Para pendukung proyek ini percaya bahwa proyek tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan asing dan membawa miliaran dolar ke dalam perekonomian selama beberapa dekade mendatang. Bersamaan dengan itu, Pakistan juga mendorong keamanan energi. Proyek-proyek besar seperti Bendungan Diamer Bhasha dan Bendungan Mohmand dirancang tidak hanya untuk menghasilkan listrik, tetapi juga untuk menyediakan pasokan energi yang andal bagi industri, serta mengurangi ancaman banjir besar yang merusak. Sementara itu, Pelabuhan Gwadar terus berkembang di bawah koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan. Dengan menghubungkan Asia Tengah dan Tiongkok bagian barat ke Laut Arab, Pakistan berharap dapat memposisikan diri sebagai pusat perdagangan regional yang penting. Secara bersama-sama, proyek-proyek ini mewakili lebih dari sekadar rencana pembangunan. Mereka adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi, infrastruktur, dan konektivitas.
Dengan berinvestasi pada industri, bukan konsumsi jangka pendek, Pakistan bertujuan memperkuat posisinya dalam rantai pasokan global dan menjadi jembatan antara Timur dan Barat sebelum dekade ini berakhir. Apakah visi tersebut akan berhasil masih menjadi salah satu pertanyaan terbesar yang dihadapi negara ini saat ini. Hasilnya dapat membentuk kehidupan jutaan orang dan mendefinisikan ulang posisi Pakistan dalam perekonomian dunia untuk generasi-generasi mendatang. Bagi sebuah negara yang sering kali didefinisikan oleh berbagai masalahnya, ambisi itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi, setelah semua yang telah Anda lihat, kontradiksi mana yang paling mengejutkan Anda? Tinggalkan nomor babnya di kolom komentar. Apakah Anda akan mengunjungi Pakistan, ya atau tidak? Dan destinasi mana yang kini berada di urutan teratas daftar perjalanan Anda? Lembah Hunza, Kamp Dasar K2, atau keajaiban warisan Mughal di Lahore? Dalam dokumenter berikutnya, kita akan melintasi perbatasan lain untuk menjelajahi salah satu negara tetangga Pakistan. Sebuah negara dengan pegunungan yang menjulang tinggi, kisah-kisah tersembunyi, dan misteri yang tidak kalah menarik. Perjalanan berlanjut di sana. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Snarwix the at Stational Third Denis Briefing East.